Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Kiranya sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan sebagai pelita hidup kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal ke-17 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tema yang sampai pada kita hari ini adalah Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi, dan Injil yang menerangi hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Injil bagi orang yang menerimanya ialah membawa pembaharuan, membawa perubahan, membawa terang dalam tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kehadiran Injil mengubah kehidupan yang gelap, kelam menjadi terang dan cerah, membawa peradaban baru, mengangkat harkat dan martabat. Seperti penginjil yang kita kenal, Il Nomensen, rasul orang Batak yang berhasil memperkenalkan Injil Kristus di tanah Batak, yang membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Batak, baik secara spiritualitas, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Injil berhasil menerangi lorong-lorong kehidupan masyarakat Batak yang gelap, yang tidak mengenal kebenaran ada ratusan tahun yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan pelayanan Paulus ke kota Athena, ia sangat sedih melihat ada banyak berhala yang mereka sembah. Paulus melihat pada mezbah persembahan mereka ada tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Maka Paulus menjadikan ini sebagai dasar yang tepat untuk memperkenalkan Injil Kristus dengan mengatakan bahwa Allah yang tidak dikenal oleh masyarakat Athena, itulah yang akan diperkenalkan Rasul Paulus, yakni Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang hendak disampaikan Paulus pada mereka bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya, Allah yang memberikan kehidupan. Paulus menjelaskan bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu dan Tuhan atas langit dan bumi, sehingga tidak mungkin Dia dapat tinggal di dalam bangunan yang dibuat oleh manusia. Dia adalah Tuhan yang memberikan napas kehidupan dan segala sesuatu bagi semua orang. Dia adalah Tuhan yang tidak dipenjara di kuil-kuil, di dalam gua-gua, tetapi Dia adalah Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresent. Dia juga tidak memerlukan apa yang sekiranya dapat diberikan oleh manusia, sebab dirinya sendiri merupakan sumber dari segala kehidupan. Allah tidak bergantung kepada manusia, tetapi manusialah yang hidupnya bergantung kepada Allah. Karena itu, pemikiran yang mengira bahwa Allah dapat didiamkan dalam kuil-kuil adalah bodoh. Manusia dapat menyembah Allah Sang Pencipta sebagai pencipta alam semesta ini hanya melalui iman. Dapat kita baca Ibrani 11 ayat 6. Allah yang tidak dikenal itu artinya adalah Allah yang ajaib atau Allah yang misterius bagi orang Athena. Sekalipun manusia berusaha berpikir untuk mengenal Allah seperti para filsuf Stoa dan Epikurian, mereka tidak dapat mengenalnya dengan benar. Karena manusia dapat mengenal Allah hanya jika Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Alkitab adalah pernyataan Allah yang sejati dalam hidup kita yang kita kenal. Maka kita dapat mengenal Allah dari apa yang dikatakan
apa yang dipersaksikan tentang Allah dan karyanya melalui Alkitab. Maka kehadiran Paulus di Athena dianggap sebagai pembawa ajaran baru. Paulus berhasil meyakinkan para pendengarnya. Paulus berhasil memperkenalkan Kristus ke masyarakat Athena, sehingga kehadiran Paulus ke Athena membawa pembaharuan bagi kehidupan orang-orang Athena. Pidato Paulus di Areopagus membawa pencerahan serta mengubah cara pandang mereka orang-orang Athena tentang penyembahan Allah yang tidak mereka kenal menjadi Allah yang mereka kenal melalui keselamatan yang ada di dalam diri Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Ia ingin menuntun masyarakat Athena untuk mengetahui salah satunya Allah yang hidup dan yang benar sebagai satu-satunya yang pantas mereka puji dan puja. Disinilah dia meletakkan dasar. Paulus mengajari mereka tentang asas pertama dari kehidupan beragama, dari kehidupan semua agama, bahwa Allah itu ada dan Allah itu Esa. Ia meneguhkan ajarannya tentang satu Allah yang hidup dan yang benar dengan menunjuk pada karya-karya ciptaan dan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Paulus berkata, Allah yang kunyatakan kepadamu adalah satu-satunya Allah yang pantas kamu sembah, yang memanggilmu untuk menyembah Dia. Dia adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan mengaturnya. Paulus memberi mereka pengertian yang benar tentang satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Dia adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia adalah pemilik sah dan Tuhan atas segala makhluk yang ada di dunia ini. Dan setelah menyatakan dan memperkenalkan Allah kepada masyarakat Athena, Paulus menekankan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah dan juga mengajar mereka untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk bertobat, berpaling dari Allah-Allah yang tidak kita kenal dalam kehidupan kita. Ada banyak Allah-Allah yang tidak kita kenal, yang selalu kita puja dan puji dalam kehidupan kita, seperti terlalu fokus untuk mengejar segala kekuasaan duniawi, harta duniawi, tetapi kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar karir dan segala sesuatunya, tetapi kita meninggalkan Tuhan adalah perbuatan dan perwujudan menyembah berhala yang tidak kita kenal dalam kehidupan kita. Semoga melalui firman Tuhan renungan hari ini membawa kita kepada pengenalan yang benar bahwa hanya ada Allah yang hidup, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang telah hadir dan berkarya di dalam menyelamatkan hidup kita dari kutukan maut atas dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami dan mengingatkan kami untuk selalu mau mengenal bahwa hanya Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang hidup dan telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Engkau adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, yang berkuasa atas semesta alam ini. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Engkau menguatkan kami untuk selalu mau percaya dan memuji serta mengenal Engkau di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita
Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.